mediasi kali ini biayanya 0 rupiah. Padahal biasanya biaya mediasi yang non yudisial di luar hakim itu mahalnya luar biasa. Tapi beliau 0 rupiah karena beliau ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Yang kami sampaikan tentang substansi itu, pertama bahwa mediator tadi menegur kuasa tergugat 1 dan kuasa tergugat 4. Kenapa prinsipalnya tidak adil? Padahal sesuai pasal 6 Perma nomor 1 tahun 2016 itu jelas disebutkan 4 alasan tidak adil itu karena sedang di luar negeri menjalankan tugas negara. Pak Jokowi bukan pejabat negara. Yang ketiga, penggugat prinsipal ini tidak sedang berhalangan tetap, ya. Yang keempat, bahwa Presiden Jokowi ini hari ini berada di Indonesia, bukan pindah tempat itu. Jadi 4 alasan, uzur, sedang tugas negara, berada di luar negeri tidak terpenuhi, ya. Dari penggugat tetap konsisten, ya, konsisten tadi menyampaikan tersebut. Salah satu hal yang terpenting yang harus dimengerti adalah kami menginginkan dibukanya data Pak Jokowi terkait dengan sekolahnya. Kenapa? Karena beliau menjadi presiden 10 tahun, menjadi wali kota 2,5 tahun, menjadi gubernur 2,5 tahun, dan seterusnya. Dan sampai hari ini tidak pernah ada peradilan yang mengatakan sah dan tidak sah. Tetapi sepertinya mereka sudah kompromi sebelumnya bahwa tergugat 1, 2, 3 itu kompak untuk tidak akan menunjukkan ijazah atau data dengan alasan itu data pribadi, berhak menolak. Sementara yang kami ketahui tentang Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik yang boleh dirahasiakan itu adalah 1, mengganggu kepentingan. Apakah menunjukkan ijazah itu mengganggu kepentingan? Yang kedua, perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Ini boleh, yang ini masuk akal. Itu misalkan temuan hak paten, itu tentu tidak boleh dipublikasikan. Yang ketiga, apakah menunjukkan ijazah itu membahayakan pertahanan dan keamanan negara? Tidak. Jadi apa yang disampaikan oleh kuasa tergugat 1, kemudian tergugat prinsipal 2, karena dia sendiri, kuasa tergugat 3 dan 4, itu menurut saya tidak beralasan. Para pihak mengendaki media dari luar, dan ini sesuai dengan ideologi kita, Mas, Pancasila, bahwa penyelesaian itu sebaiknya ya dari musyawarah. Tapi yang kadang membuat kita sedih, perdamaian di pengadilan itu selama ini tingkat kesuksesannya masih di bawah 10% dari perkara yang masuk. Jadi tidak mencerminkan budaya Indonesia yang namanya di Indonesia. Jadi seluruh perkara mediasi seluruh Indonesia yang kalau ada perkara perdata kan harus dibawa ke perdamaian dulu, Mas. Nah itu di bawah 10% suksesan perdamaian. Padahal Mahkamah Agung itu berusaha untuk mendorong perkara itu ke mediasi agar tidak terjadi penumpukan perkara. Ini bagian dari reformasi birokrasinya Mahkamah Agung sebenarnya. Karena mereka di beberapa negara, Jepang itu 90% selesai di proses mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bambang Sadono, yang saya banggakan, saya muliakan. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendiskusikan masalah-masalah yang menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di Majalah Politik Indonesia edisi Mei 2028. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Adi Sulistiono, SHMH, seorang guru besar Fakultas Hukum UNS, dan akan berdiskusi tentang permintaan untuk menjadi hakim mediasi pada kasus gugatan ijazah Pak Joko Widodo di
Pengadilan Negeri Surakarta. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat, Mas Bambang. Mas Bambang sehat ya? Nggih. Sami-sami. Prof. Adi Sulistiono lahir di Semarang 9 Februari 1963, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Undip, S2 di Fakultas Hukum UI, dan S3 kembali di Fakultas Hukum Undip lagi. Saat ini adalah guru besar di Fakultas Hukum UNS. Karir di UNS pernah menjadi dekan Fakultas Hukum, pembantu rektor UNS, ketua program studi S2, dan doktor S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS, serta pernah menjadi ketua senat akademik kalau tidak salah di UNS. Nah, Prof, mungkin sebelumnya bisa diceritakan kegiatan saat ini apa, Prof? Saya pekerjaan intinya guru, Mas, di UNS, jadi belajar di S1, kemudian di S2 Magister Hukum, kemudian di Magister Notariat dan S3, dan juga nguji di beberapa perguruan tinggi, ada 10 perguruan tinggi mungkin saya nguji di UPH, Trisakti, UKI, Udayana, kemudian di Jambi, di Unisula, kemudian di UII, dan seterusnya. Jadi saya menikmati ngajar, bimbing, sama juga profesi sebagai mediator di berbagai kegiatan. Dulu pernah di LA, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan, sebagai mediator. Di beberapa rumah sakit sebagai mediator untuk penyelesaian sengketa rumah sakit, juga di kalangan pengusaha-pengusaha untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan mediasi, ini Mas Bambang. Ya. Baik, jadi ternyata sudah berpengalaman menjadi mediator, dan kali ini diminta oleh para pihak yang sedang mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta mengenai kasus ijazah Bapak mantan Presiden Joko Widodo. Nah, apa tanggapan Prof. Adi mengenai permintaan ini? Jadi karena kita sudah sering menangani ada permintaan untuk memediasi satu perkara, ketika para pihak, Mas Taufik yang pertama kontak, kemudian Mas Evan juga kontak untuk kepersediaan saya sebagai mediator. Insya Allah lah, kalau wala quwata illa billah, ya di kita bismillah lah ya, sedia untuk menjadi mediator. Kemudian mereka melaporkan ke hakim, majelis hakim, kemudian majelis hakim membuat penetapan selaku mediator, asal mediatornya itu disetujui semua pihak, yaitu pihaknya Mas Taufik, Mas dari penggugat dan tergugat, dari Pak Jokowi, kemudian dari KPU, dari SMA, dan dari UGM. Kalau semuanya sudah sepakat, baru bisa ditetapkan. Tapi kalau salah satu aja tidak ada yang bersedia, nggak bisa. Jadi menyangkut masalah integritas yang dinilai oleh mereka. Kalau mereka merasa, oh kalau saya mediator ini nampaknya nyaman, hakim baru membuat penetapan. Setuju semua. Jadi prosesnya memang seringkali justru yang diajukan para pihak saling bertentangan, sehingga akhirnya mediator nggak tercapai, akhirnya dipilih mediator dari pengadilan. Ini mungkin satu pembelajaran yang baik untuk masyarakat, karena selama ini mediator kan dari pengadilan, dari hakim. Tetapi untuk kali ini, untuk kasus yang cukup menyedot perhatian masyarakat, para pihak mengendaki mediator dari luar. Dan ini sesuai dengan ideologi kita, Mas, Pancasila, bahwa penyelesaian itu sebaiknya ya dari musyawarah. Tapi yang kadang membuat kita sedih, perdamaian di pengadilan itu selama ini tingkat kesuksesannya masih di bawah 10% dari perkara yang masuk. Jadi tidak mencerminkan budaya Indonesia yang namanya di Indonesia. Jadi seluruh
perkara mediasi seluruh Indonesia, yang kalau ada perkara perdata kan harus dibawa ke perdamaian dulu, Mas. Nah, itu di bawah 10% suksesan perdamaian. Padahal Mahkamah Agung itu berusaha untuk mendorong perkara itu ke mediasi agar tidak terjadi penumpukan perkara. Ini bagian dari reformasi birokrasinya Mahkamah Agung sebenarnya. Karena mereka di beberapa negara Jepang itu 50-90% selesai di proses mediasi ini, mediasi di pengadilan. Nah, karena lebih kuat dibanding mediasi. Ya, Prof. Jadi sekarang prosesnya masih belum ada kesepakatan di antara para pihak. Artinya siapa yang masih belum menyetujui, Prof? Sampun, semua sudah setuju. Makanya ketika semua sudah setuju, kemudian hakim memberikan penetapan. Saya ditunjuk resmi di sidang Hadi Sulistyo sebagai mediator. Nah, itu yang kemudian kami menetapkan tanggal sidang pertama itu tanggal 30, Mas. Yaitu yang Rabu, ya kan. Nah, baik, Prof, luar biasa. Jadi ini cepat sekali para pihak sepakat. Nah, kemudian kasus ini kan kasus yang sudah sangat terbuka ya di publik. Kalau menurut Prof Adi, kira-kira tadi keberhasilan hanya sekitar 10% menurut pengalaman. Nah, ini seperti apa? Apakah bisa yang masuk yang 10% itu atau yang kira-kira jadi yang 90%? Jadi memang karena mungkin tempat kita itu seringkali sengketa itu kan sudah meruncing sedemikian rupa, kemudian dibawa pengadilan. Kemudian ketika didamaikan oleh hakim, masing-masing pihak dengan egonya sendiri, akhirnya tidak selesai. Seringkali para pihak lupa bahwa begitu masuk di ruang mediasi itu yang diperjuangkan bukan hanya keinginan sendiri, tetapi keinginan dua pihak. Nah, kalau sudah tidak memahami budaya mediasi, akhirnya banyak yang gagal. Makanya di seluruh Indonesia itu hampir 90% kasus perdata dibawa ke lembaga perdamaian gagal. Padahal sebenarnya kalau ini berhasil, ini benar-benar sesuai dengan budaya kita, budaya musyawarah harusnya. Jadi kita harapkan semuanya nanti dengan izin Allah dimudahkanlah perkara, walaupun menurut bobotnya perkara ini sungguh sangat berat gitu kan. Iya, baik, Prof. Nah, kalau menurut pengalaman Prof Adi sendiri dari perkara-perkara atau masalah yang dimediasi selama ini, itu yang berhasil berapa persen, Prof? Selama ini, kalau itu masalah perdata, waktu saya di LFS SJK misalnya, waktu itu dari 6 gagal 1 misalnya gitu. Kalau secara keseluruhan, karena itu masalah-masalah bisnis, masalah perdata, masalah pembagian harta waris misalnya, itu hampir dikatakan 95% lah ya, itu sukses itu. Yang kita misalnya di rumah sakit itu hampir semua yang saya tangani antara pasien dokter dengan mediasi itu alhamdulillah sukses semua. Ini tantangan, makanya ketika ini tantangan berat ini. Selama ini secara umum keberhasilan cuma 10%, tapi yang ditangani Prof Adi pengalaman keberhasilan sampai 90%. Jadi ada optimisme bahwa kali ini juga akan berhasil, Prof. Kunci sebenarnya, Mas Bambang, kunci dari mediasi itu itikat baik dari para pihak. Jadi saya senantiasa menekatkan itikat baik. Kalau itikat baik itu sejak masuk di ruang mediasi semua punya itikat baik untuk menyelesaikan dengan win-win solution. Jadi paradigma menang-menang, bukan paradigma win-lose atau take all untuk menang. Itu enak, para pihak cepat.
ada satu perkara yang saya pernah itu pernah di Solo antar penguasa itu udah lama itu bertahun-tahun nggak selesai sengketa itu. Ya, ya. Nah kemudian dibawa ke saya karena saya menekankan sejak awal saya ketemu dengan mereka berdua dulu bahwa itikat baik itu penting kalau menyelesaikan. Ya. Nah itu dalam 2 hari pertemuan sudah selesai, ya kan pada waktu itu Luar biasa. singkatannya bertahun-tahun. Ya. Nah, Prof, jadi kalau begitu memungkinkan bahwa sebelum pertemuan resmi dalam persidangan resmi itu ada semacam apa ya negosiasi atau pendekatan-pendekatan khusus antara mediator dengan pihak-pihak itu memungkinkan, Prof? Pendekatan jadi biasanya kita kalau sudah sidang dulu, kemudian saya membuat pendekatan-pendekatan lewat kaukus namanya. Kaukus itu pertemuan dengan pihak-pihak terpisah. Itu baru kemudian saya memberikan banyak masukan-masukan seperti itu. Kemudian mereka biar mengerti maksud saya mendamaikan apa, kemudian sengketa kalau sampai tidak selesai perdamaian konsekuensinya kalau di bawah perdata itu sampai bertahun-tahun, bisa sampai 4 tahun, bisa sampai 5 tahun. Ya. Apa yang dikemukakan para pihak di publik ya, kita bisa pantau bahwa pemilihan Prof Adi antara lain karena mereka sama-sama pernah belajar atau mahasiswa UNS kalau tidak salah. Itu seperti apa, Prof? Jadi kalau mereka yang pertama sudah barang tentu karena mereka adalah bekas murid kita, kan, bekas murid kita. Jadi mereka sudah memang untuk mencari mediator harus tahu, Mas Bambang ketika cari mediator kan harus tahu orangnya betul. Kalau kan itu kan di apa tuh di pengadilan itu ada apa? Ada nama-nama mediator banyak di papang pelangkat di mediator. Nah para pihak kan melihat dari situ. Kalau Mas Bambang merasa yakin bahwa Pak A itu yang nanti bisa berbuat memberi apa memimpin mediasi dengan baik dipilih kan? Karena itu banyak pilihannya banyak sebenarnya Mas Bambang di pengadilan itu banyak ada nama-namanya sudah tertera di pengadilan tinggal milih mana yang namun karena mereka dulunya serang berinteraksi dengan saya baik penguasa apa kuasa dari penggugat dan tergugat minimal sudah tahu karakter kita. Kayaknya kalau kita mau menggunakan jasa mediasi atau mediator, tapi tidak tahu karakternya kan nggak mungkin kan, harus tahu karakter dari mediator yang akan kita tunjuk masih gitu. Ya, baik. Ini menarik. Jadi bagaimana seseorang itu bisa menjadi mediator? Apakah mendaftar atau apakah ada pelatihan-pelatihan tertentu atau ada apa persyaratan-persyaratan tertentu sehingga akhirnya pengadilan bisa mendaftar sebagai mediator? Jadi Mahkamah Agung sebenarnya luar biasa itu menggagas reformasi birokrasi di pengadilan dengan memberdayakan lembaga perdamaian. Kemudian untuk menopang itu Mahkamah Agung membuat aturan bahwa untuk menjadi mediator harus ada pelatihan oleh lembaga pelatihan mediasi yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Nah kita latihan, saya waktu itu tahun kalau nggak salah tahun 2004 bersama Prof Beni hanya 2. Waktu itu kita tidak membayar karena pertama kali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, jadi kita banyak waktu itu. Nah, setelah kita mendapatkan lesson, kemudian kita baru mengirim sertifikat itu ke beberapa pengadilan agar nama kita tercantum sebagai mediator di pengadilan-pengadilan tersebut. Ya, gitu Mas. Ya, ya baik. Lalu yang boleh menjadi mediator itu apa, Prof? Apakah semua yang berlatar belakang pendidikan hukum, baik yang di perguruan tinggi maupun yang praktek di pengadilan di luar di penegakan hukum, dan apakah setiap mediator itu bisa mendaftar di semua lembaga peradilan di seluruh Indonesia?
Jadi kalau mediator sebenarnya sepemahaman saya karena yang diselesaikan itu banyak ketika misalnya dengan pengusaha kan sengketanya kadang kan Ya, tidak hanya sengketa hukum itu kan sengketa-sengketa ya, yang misalnya dulu konstruksi kan. Jadi mestinya tidak hanya fakultas hukum yang jadi mediator ya. itu, ya kan? Baik, kalau tadi apa yurisdiksi apa wilayah itu apakah bebas misalnya di seluruh Indonesia boleh? Bisa, bisa. Kita bisa beroperasi di Ya, seluruh Indonesia kalau sudah punya license mediator ya, enaknya. Nah, ya, yang saya sekarang sampaikan ke dosen-dosen muda, mereka ya, banyak yang belum tahu Mas profesi mediator ini. Kemudian saya ya, mendorong lah. Kemarin itu di UNS ada sekitar mungkin puluhan mahasiswa yang ikut ya, latihan mediasi yang diselenggarakan oleh lembaga mediasi yang mendapat sertifikasi dari Mahkamah Agung. ya. Baik. Nah, kemarin terbicarakan juga mengenai honorarium mediator yang harus disepakati para pihak. Nah, itu apakah berbeda-beda atau memang sudah ada standarnya, Prof? Standarnya segitu atau terserah pihak-pihak kesepakatannya berapa gitu? Tergantung jam terbang mediator itu biasanya. Ada yang Oh, kalau tergantung kasusnya juga. Kalau perdata bisa ya, mahal-mahal, ya kan? Bisa sampai ya, 50, 100 gitu kan. ya, Kalau itu kasus-kasus ya, perdata yang berat. Tapi kalau ya, kasus-kasus menyangkut tergantung kasusnya Mas Bambang untuk ya, biaya. Jadi ada biaya perkara mediasi dan biaya jasa mediatornya. Itu ada ya, biaya kayak begitu. Jadi memang tidak ada ya, patokannya, tergantung ya, mediasinya. Tapi kalau kita ikut di lembaga kayak saya pernah di LAPSK gitu misalnya gitu kan. ya, Nah itu sekali menangani kasus mediator misalnya dapat 6 juta atau 10 juta kayak gitulah. Gitu. Kalau ya, kalau ya, di lembaga-lembaga khusus, tapi kalau saya menangani misalnya kasus-kasus di rumah sakit, kasus konstruksi, kasus perusahaan itu ya, saya melihatnya dari nilai perkara yang kita dapatkan. ya, Jadi, ya. Baik. Jadi kalau begitu, kalau seandainya permintaan mediasi, kemudian mediatornya tidak sepakat mengenai apa ya uang jasa atau honorarium itu, berarti tidak jadi, tidak bisa ya, Bro? bisa nggak bisa. Jadi semuanya harus sepakat tuh. Karena yang Oh, nanggung kan berarti ini kalau ya, penggugatnya satu, tergugatnya kan ada 4. Berarti 5 yang nanggung 5 itu. Pak. Misalnya Oh, berapa orang gitu itu ya. bareng Ya, gitu kan. Tapi kalau kita kan mediator melihat pihak-pihak yang berkara lah, tidak semuanya digebah. iya, Oh ya, bayarnya sekian. Lebih luas kita itu iya, mediator. iya. Jadi kalau menurut perhitungan waktu, Prof, kalau itu kan batasannya 30 hari kalau tidak salah ya. Jadi Iya. apakah eh, perkara ini kira-kira bisa lebih cepat atau kira-kira lebih panjang? Eh, kunci cepat, kemudian suksesnya, efektifnya, efisiennya mediasi itu kalau ada etiket baik. Jadi kalau para pihak itu punya etiket baik untuk menyelesaikan dengan win-win solution, 30 hari juga menurut saya bisa selesai. Tapi Ya, kalau kemudian harus ada pemeriksaan saksi ahli gitu kan beberapa kalau disepakati para pihak itu kita bisa menambah lagi 30 hari asal oh, sepakati para pihak. Karena ini yang berperkara kan mereka yang buat aturan mereka sendiri, ya, ya kan? ya, Kami kan hanya memimpin mencapai kesepakatan, Mas Bambang. ya. Baik, jadi kalau begitu persidangannya apa ya, hampir mirip persidangan pengadilan yang sesungguhnya ya, ada saksi ahli dan sebagainya. Ya bisa kita untuk mencari kebenaran pakai saksi ahli, cuman persidangannya lebih bersifat non formal kan tidak karena posisi saya kan Ya, posisi pendamai. Kalau posisi hakim kan ya, pemutus, dia ya, paradigmanya kan membuat suatu kalau kita membuat kesepakatan. Jadi kan harus ya, mendengarkan para pihak.
Bahkan ketika saya dapat telepon dari pihak satu yang penggugat, itu buru-buru saya harus ngabel ke tergugat kalau tadi saya bisa dapat telepon. Itu Ya. harus selalu transparan. Ya. Kalau sampai ada telepon dari pihak penggugat kemudian kita nggak ngomong, oh itu bisa menimbulkan Ya. nanti praduga yang tidak baik. Baik. Nah, Prof, kalau mengenai lokasi eh, persidangan, apakah juga di peradilan atau bisa di tempat lain? Kalau saya karena ini kasus yang disorot masyarakat, sebenarnya bisa di manapun dan kami di Ya. UNS juga menyediakan, tetapi khusus untuk besok di ruang sidang pengadilan karena di sana ada ruang mediasi, kemudian ada ruang kaukus dan banyaklah disediakan Ya. itu. Ya. Ya. Nah, karena ini sifatnya mediasi ya, masih perembukan awal gitu, apakah sidang-sidangnya terbuka untuk umum atau terbatas? Biasanya itu tertutup, ya kan, sidang tertutup Tertutup ya. karena lebih konsentrasi lebih enak. Eh, Ya. karena para pihak kan kepentingan kan inginnya hanya diketahui kan para pihak aja kan. Ya. Kalau Ya. dikendaki terbuka hanya juga bisa, tapi jarang. Hampir semuanya yang saya tangani Ya. perkara mediasi mesti tertutup. Baik, luar biasa, Prof. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan Nyuwun doanya. berhasil. Ya, mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Prof. Adzi, baik kepada para pihak maupun kepada masyarakat. Jadi Silakan. saya hanya mendorong pada masyarakat kalau terjadi sengketa antara para pihak, terjadi sengketa masyarakat itu ketika hakim menawarkan perdamaian, mohon itu dimanfaatkan benar-benar. Kalau bisa para pihak itu hadir sendiri tanpa didampingi oleh advokatnya, karena dengan datang sendiri itu lebih memahami penyelesaian sengketa itu sehingga lebih mudah lah ya. Dan kalau itu bisa terjadi, semua masyarakat Indonesia menyelesaikan di lembaga peradilan, di lembaga perdamaian di peradilan maksud saya, itu akan mengurangi tumpukan perkara yang demikian banyak di pengadilan, Ya. kemudian mengurangi godaan hakim untuk melakukan korupsi. Yang ketiga adalah dalam rangka untuk meningkatkan ranking kita, Mas Bambang, yang penting itu ease of doing business. Jadi ada ranking kemudahan berinvestasi di Indonesia itu, di dunia, Indonesia itu rankingnya paling rendah. Karena salah satunya adalah penyelesaian sengketanya terlalu berbelit-belit. Nah, oleh karena itu, dengan adanya perdamaian yang banyak masyarakat memanfaatkan, citra pengadilan itu akan baik, sehingga ranking kemudahan berinvestasi kita akan bagus. Karena investor asing sekarang itu ketika mau masuk di suatu negara, itu yang dicari bukan sumber daya alam, bukan hanya tenaga kerja murah, tetapi ada nggak mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien di negara itu. Makanya ketika Vietnam menawarkan investasi masuk, itu yang ditawarkan, saya punya loh lembaga perdamaian, lembaga arbitrase baik. Ketika Cina kemarin dulu dianggap tidak memberikan penyelesaian sengketa baik, dia di Shenzhen menawarkan, saya punya loh arbitrasi yang baik. Jadi ini bisa menjadi daya tarik investasi sebenarnya kalau itu bisa dikembangkan. Ya, baik. Paling akhir tadi karena Prof menyebut sebaiknya para pihak datang sendiri tanpa lawyernya, itu memang memungkinkan. Artinya lawyernya tidak ikut. Di pasal 6 tuh Undang-Undang 1 2000 Perma 2016 itu disayukkan para pihak itu datang sendiri, kecuali ada alasan-alasan yang tidak bisa ditinggal ya kan, dengan alasan yang memang tidak bisa tinggal, ditugaskan ke luar negeri oleh negara, kemudian ada sakit yang tidak bisa harus menghadiri. Tetapi filosofi dari keberadaan perdamaian itu memang sejak awal para pihak biarkan sendiri, sehingga kepentingannya langsung
tidak melalui advokat, tetapi langsung para pihak. Itu keinginan dari pembuat peraturan Mahkamah Agung, dan saya sepakat itu. Biasanya dengan sendiri para pihak langsung secara emosional bisa memahami penyelesaian sengketa itu, bisa langsung mengambil sikap juga. Karena kalau penguasa kan advokat, dia kan harus konsultasi dulu, ya kan, ke kebijakan, konsultasi nggak langsung lah ya. Dan mediator juga lebih enak untuk penyelesaian, mempercepat penyelesaian kesepakatannya. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih sekali, Profesor Dr. Adi Sulistiono, SHMA. Ternyata penjelasannya tidak hanya menyangkut kasus ini, tapi jauh lebih luas. Kalau forum-forum perdamaian perdata ini bisa efektif, itu bukan hanya mengurangi tumpukan perkara, tapi juga meningkatkan citra penegakan hukum bisnis, yang akan juga mengangkat kemudahan bisnis, yang akan menjadikan salah satu daya tarik Indonesia menjadi sasaran investasi. Sekali lagi terima kasih, Prof. Mudah-mudahan sukses, lancar. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.